Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 7 baru SMP Negeri 4 Nganjuk, selamat datang, selamat bergabung dengan kami di keluarga besar SMP Negeri 4 Nganjuk. Anak-anak, kalian adalah anak-anak yang istimewa, di mana kalian merupakan generasi yang saat ini di usia kalian yang masuk di jenjang SMP, kalian merupakan pelaku sejarah yang nanti bisa kalian ceritakan bahwa kalian ketika masuk ke jenjang SMP, pembelajaran di awal adalah dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anak, SMP Negeri 4 Nganjuk adalah merupakan sekolah yang kalian pilih untuk menambah ilmu, menambah wawasan ke depan selama 3 tahun ke depan. Semoga kalian bisa bergabung dengan SMP Negeri 4 Nganjuk dan kalian akan menjadi generasi-generasi muda yang diharapkan oleh orang tua, oleh negara, oleh bangsa Indonesia. Oke, itu anak-anak. Perkenalkan dulu, nama saya Andayani. Kalian bisa memanggil saya Bu Andayani. Nanti Bu An akan mendampingi kalian dalam belajar ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dalam rangka untuk mengenal, gitu ya. Ketika kalian baru masuk ke SMP Negeri 4 Nganjuk, ada suatu masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu kalian harus tahu apa sih sekolah itu, apa sih maknanya, apa sih, gitu ya. Sehingga ketika kita mempelajari tentang apa itu sekolah, maka kita harus tahu dulu tentang istilah yang keren, gitu ya. Istilah keren ini adalah wawasan wiyata mandala, gitu ya. Ini istilah saja yang keren, gitu ya. Apa sih wawasan wiyata mandala itu anak-anak, gitu ya. Wawasan wiyata mandala ini pada dasarnya adalah suatu pendidikan yang berada di suatu lingkungan yang saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling menghormati, yang antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, yang terdiri dari sekolah sebagai wadahnya, kepala sekolah sebagai pemimpinnya, sebagai manajernya, kemudian ada guru, kemudian ada orang tua siswa sebagai pendukung, kemudian juga warga sekolah yang lain, gitu ya. Warga sekolah yang lain yang menjunjung tinggi martabat dan citra sekolah, di mana tentu saja warga sekolah ini kalian sebagai siswa-siswinya, kemudian ada Bapak Ibu guru, kemudian ada staf TU yang semuanya adalah merupakan warga dari suatu sekolah yang saling mendukung, saling tergantung antara satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir ada masyarakat sebagai tumpuan sekolah, karena pada dasarnya sekolah itu adalah merupakan tempat masyarakat untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Oke. Kemudian sekolah dan fungsinya. Sekolah itu apa sih fungsinya? Nah, di dalam sekolah ini tentu saja ketika kalian mencari sekolah, ini tujuannya adalah untuk mengembangkan, menambah ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mengembangkan pandangan hidup, kemudian juga kepribadian, kemudian menjalin hubungan dan mengembangkan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan yang menciptakan, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga untuk mengembangkan kalian untuk berkarya, kalian berinovasi, menuangkan ide-idenya, gitu ya. Kemudian fungsi sekolah, anak-anak, kenapa sih kita harus sekolah, gitu ya. Sekolah ini ternyata merupakan suatu tempat yang sekarang ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, oleh kita semua, untuk tempat belajar. Karena di dalam sekolah ini merupakan suatu tempat bersosialisasi, bagaimana bergaul, kemudian bagaimana mematuhi tata tertib apa saja yang ada di masyarakat, norma-norma apa saja yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana kita harus bersikap. Ini merupakan fungsi sekolah. Sehingga kita kalau misalnya sekolah ini
kita istilahnya adalah kita ini digembleng gitu ya, digembleng untuk mempersiapkan agar kita ini siap untuk hidup di tengah masyarakat gitu ya. Kemudian berikutnya anak-anak, bagaimana ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, kalau misalnya sekolah sebagai masyarakat belajar di sini, yang pertama tentu ada guru dan ada siswa gitu ya. Nah, kalau ada guru, ada siswa, ini yang akan menjadikan suatu proses belajar mengajar yang tertib, ada hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Disinilah anak-anak ada suatu transfer ilmu pengetahuan, kemudian ada suatu suatu diskusi, suatu hal yang ternyata guru itu mempunyai ilmu pengetahuan yang seperti ini. Kalau misalnya siswa-siswinya itu mempunyai pendapat yang berbeda, boleh enggak? Nah, tentu ini perlu suatu hal yang perlu didiskusikan. Kemudian yang berikutnya, selain ada guru, ada siswa, kemudian ada proses belajar mengajar, maka berikutnya adalah tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Nah, ketika sudah tercapai masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, maka akan terbentuk manusia Indonesia seutuhnya, gitu ya, Nana ya. Berikutnya, prinsip sekolah. Sekolah adalah sebagai tempat wiyata mandala, gitu ya, yang bertumbuh pada masyarakat, karena pada dasarnya ya masyarakat itulah yang membentuk suatu sekolah. Kemudian masyarakat juga ini, sekolah juga merupakan suatu tempat untuk membentengi, mencegah masuknya faham-faham yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita, kemudian suatu faham yang tentu saja bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Apakah itu norma sosial, apakah itu norma agama, apakah itu norma adat istiadat. Nah, itu sekolah merupakan suatu tempat untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, yang melanggar itu semua. Kemudian sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial dan budaya, ini juga tidak boleh ya. Kemudian juga sekolah menjadi suri toladan yang baik kehidupan di masyarakat. Sehingga kalau mungkin kalian pernah mendengar bahwa sekolah ini merupakan suatu tempat yang membentuk masyarakat Indonesia, maka ya itu adalah suatu hal yang benar ya. Berikutnya, prinsip sekolah dan sebagai berikut. Kalian bisa baca sendiri di sini dalam slide-nya Bu An. Ada 9. Nanti kalian baca sendiri ya. Jadi sebagai wadah lembaga memberikan bekal hidup kalian, bagaimana berinteraksi, bagaimana bersosialisasi, berhubungan dengan manusia yang lain, membentuk watak. Kemudian kalian juga belajar, kalian juga mengembangkan potensi kalian, mengembangkan hobi kalian. Nah, itu bisa dikembangkan di sekolah. Kemudian prinsip sekolah adalah sebagai wiyata mandala, anak-anak harus bertumbuh masyarakat. Itu tadi sudah ya, prinsip sudah. Kemudian sekolah ini boleh tidak digunakan untuk ajang promosi? Tentu tidak boleh ya. Di sini sekolah tidak boleh digunakan sebagai ajang promosi selain gitu ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk ajang promosi selain mungkin yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian sekolah juga tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan aliran sesat. Tadi di depan sudah Bu An katakan, sekolah adalah sebagai benteng dari penyimpangan dari norma, kemudian nilai, kemudian tata tertib yang ada di masyarakat. Ini sekolah adalah bentengnya gitu ya. Kemudian sekolah juga tidak boleh untuk propaganda atau kampanye. Kemudian syuting film atau sinetron apalagi gitu ya Nana ya, kecuali kalau misalnya ada izin dari pemerintah boleh gitu ya. Kemudian juga sekolah itu tidak bisa digunakan untuk tempat yang bisa menimbulkan kerusakan atau perpecahan. Jadi kegiatan seperti itu tidak diperbolehkan di sekolah. Oke, dan anak. Berikutnya, penataan
Kemudian Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, maka di dalam Wiyata Mandala ini sekolah mengambil langkah-langkah, misalnya meningkatkan koordinasi seluruh anggota sekolah, melaksanakan tata tertib sekolah, itu ya anak-anak ya. Kemudian melakukan koordinasi dengan komite dan mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kemudian berikutnya mengadakan penyuluhan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Biasanya kita ini bekerja sama anak-anak dengan kepolisian, kita bekerja sama dengan tentara, dengan Koramil, biasanya seperti itu untuk pembinaan kedisiplinan. Anak-anak di sekolah ini mungkin berbeda dengan di SD dulu ya. Kalau di SMP ini ada suatu mata pelajaran atau ada suatu bagian dari Bapak Ibu guru ini yang membina kalian, namanya adalah bimbingan dan konseling. Nah, anak-anak di bimbingan dan konseling itu nanti kalian bisa sharing-sharing, kalian bisa bertanya-tanya, atau misalnya kalau kalian sedang bermasalah, ini bisa kalian nanti berdiskusi berhubungan dengan Bapak Ibu guru pendamping kalian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian anak-anak di sekolah itu, di Wiyata Mandala ini selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, etika kita, bermoral Pancasila yang seperti apa, sopan, santun, disiplin, yang semuanya itu tertuang nanti di dalam tata tertib sekolah. Ekstrakurikuler juga begitu. Nah, kemudian tugas, wewenang, tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Ini tugasnya kepala sekolah, nanti kalian baca sendiri. Kemudian mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, ada preventif. Preventif itu adalah suatu upaya meniadakan peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif. Jadi preventif itu pencegahan gitu ya anak-anak ya. Jadi mencegah gimana sih kita agar tidak ada suatu hal atau kasus-kasus yang negatif terjadi di satu sekolah. Ini ada 6. Kemudian represifnya. Kalau preventif tadi adalah mencegah. Tapi kemudian kalau represifnya bagaimana? Anak-anak kita tahu bahwa di sekolah itu pasti ada tata tertib. Nah, tata tertib itulah yang membiasakan kita untuk selalu bersikap yang akhirnya nanti dari kebiasaan itu akan terbentuk karakter yang baik, akan terbentuk kebiasaan yang baik. Nah, gitu ya. Jadi di dalam tata tertib itu banyak sekali yang harus kita patuhi, dan itu nanti akan menjadi pembiasaan, akan menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan mendarah daging dalam tubuh kita, maka tanpa disuruh pun kita sudah otomatis akan melakukan apa yang ada di tata tertib itu dan tidak akan berusaha untuk melanggar gitu ya. Ini tadi preventifnya, kemudian ini adalah represifnya. Oke, berikutnya latihan soal anak-anak dari yang tadi sudah Bu An sampaikan. Coba kalian coba untuk menjawab ini. Silahkan nanti kalian coba, setelah kalian baca, silahkan nanti kalian coba menjawab itu. Ya, nanti coba ditulis di lembaran folio yang kemudian nanti bisa kalian kumpulkan, yang nanti sudah terjadwal oleh panitia kapan kalian kumpulkan, gitu ya Nana ya. Jadi ini tadi sekilas tentang wawasan Wiyata Mandala. Inilah kalian sudah tahu profil sekolah SMP Negeri 4 Nganjuk. Kemudian Wiyata Mandalanya seperti apa sih? Ketika kita sekolah itu ada apa saja sih, gitu ya. Semoga nanti pandemi wabah apa ya Nana ya, yang menjadikan kita harus pertemuan seperti ini, kayaknya kurang seru juga sih kalau kita tidak ada langsung bertemu gitu ya, kita langsung diskusi, kurang seru. Semoga yang seperti ini, pembelajaran seperti ini tidak lama kita akan bisa bertemu dalam di dalam kelas, kita akan bisa diskusi secara langsung. Dan jaga kesehatan ya Nana ya, biar corona ini segera pergi dari permukaan bumi kita ini. Oke, anak-anak, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu bersemangat dalam belajar, hormati, patuhi, sayangi orang tua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.